Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walladzi arsala rasulahu litatmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia, inayah serta hidayahnya, dan juga telah memberikan kita nikmat kesempatan, dalam hal ini kesempatan untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana ketika kita menghiasi hari-hari kita dengan amalan-amalan soleh, maka telah diketahui bahwa amalan tersebut akan diberikan ganjaran yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan untuk kita semua di setiap lini kehidupan yang kita jalani. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang tujuan, petunjuk, dan asas dalam melaksanakan ajaran agama. Bagaimana tujuan, bagaimana petunjuk, dan bagaimana asas dalam kita menjalani agama yang kita ambil. Yang pertama adalah tujuan agama. Apa sih tujuan agama itu? Maka bisa kita ketahui bahwa tujuan agama itu adalah untuk menciptakan sebuah kemaslahatan. Tujuan agama itu untuk memberikan rahmat. Tujuan agama itu untuk memberikan kenyamanan dalam menjalani hidup, yakni kenyamanan bagi manusia. Yang paling utama adalah rahmat untuk seluruh manusia. Dalam kaidah fikih biasa kita kenal dengan tahqiq al-masalih, yaitu perwujudan kemaslahatan. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Allah tidak menunjuk engkau, yakni Nabi Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang menarik di sini adalah pembahasan tentang rahmah. Kalau kita buka dalam tafsir At-Tanwir jilid yang pertama yang membahas tentang tafsir Quran surat Al-Fatihah, di situ terdapat sebuah pembahasan yang menarik. Bagaimana perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahmah di sini adalah, bisa kita ketahui, nanti pemirsa bisa membuka kembali yang memiliki tafsir At-Tanwir. Di situ bisa dicermati bahwa rahmah atau Ar-Rahman itu adalah kasih sayang dari Allah yang bersifat general, universal untuk seluruh makhluk hidup. Dalam hal ini manusia. Seluruh makhluk hidup yang Allah ciptakan akan diberikan kasih sayang berbentuk Ar-Rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan, ini pendapat dari Al-Asfahani. Diteruskan bahwa Ar-Rahman itu, kasih sayangnya Allah itu yang bersifat Ar-Rahman itu hanya bersifat sementara. Jadi universal dan kemudian bersifat sementara. Artinya selama makhluk itu hidup, maka ia akan diberikan Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu, kata Al-Asfahani dalam kitab tafsir At-Tanwir jilid yang pertama, Ar-Rahim itu adalah kasih sayangnya Allah yang bersifat kekal, yang ditujukan kepada manusia, dalam hal ini umat Islam. Jadi khusus untuk umat Islam, bersifat kekal. Artinya maupun orang tersebut masih hidup maupun sudah meninggal, maka akan tercurah Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan daripada agama. Yang kedua adalah agama itu adalah petunjuk atau hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Di antara petunjuk untuk manusia adalah untuk tidak menimbulkan kemadharatan kepada diri sendiri maupun kepada
orang-orang yang ada di sekitarnya ketika dia menjalani kehidupan. Maka kaidah fikih yang bisa kita pahami atau biasa kita bisa diketahui oleh kita semua adalah ad-dararu yuzal. Jadi kemadharatan itu dihilangkan. Ketika manusia hidup di tengah-tengah masyarakat, dia tidak akan menyakiti atau memberikan kemadharatan itu kepada diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Adapun yang asas ketiga adalah asas dalam melaksanakan agama itu sendiri. Ada 3 poin tentang asas menjalankan agama itu. Yang pertama adalah asas agama itu adalah memudahkan atau at-taisir, memudahkan. Yang kedua, asas agama yaitu sesuai dengan atau dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga adalah tentu ketika menjalankan itu dengan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Asas yang pertama yaitu asas tentang at-taisir. Asas tentang at-taisir ini sudah Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi dalam menjalankan agama, asas taisir ini menjadi penting. Karena apa? Allah menghadirkan agama ini untuk memudahkan segala syariatnya untuk bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Yang kedua adalah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Sudah dimudahkan dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Apa dalilnya? Dalilnya bisa dibuka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Contoh misalnya yang paling mudah atau bisa kita pahami adalah ketika kita menjalankan salah satu kewajiban yang akan dihisab pertama kalinya, yaitu sholat. Ketika tidak bisa berdiri maka dengan duduk. Ketika tidak bisa duduk maka bisa dengan berbaring. Ketika tidak bisa berbaring, tidak bisa digerakkan anggota tubuhnya, maka bisa dengan isyarat mata. Itu adalah bentuk taisir dan bentuk yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan adapun yang ketiga itu adalah sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad atau apa-apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika kita menjalankan sebuah amalan, kita harus berittiba kepada Nabi Muhammad. Kita mengikuti segala yang telah diajarkan sesuai dengan ajaran-ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sedikit penyampaian yang kurang tepat. Hayatul fata bil ilmi wa tuqa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.